Teman-teman, kembali lagi bersama Mukli Channel. Di sini kita ada kulkas 2 pintu dengan ukuran yang besar ya. Besar dengan tinggi kurang lebihnya sekitar 2 meter dan lebar sekitar 1 meter lebih ya kalau nggak salah. Jadi untuk kulkas ini kebetulan sudah inverter, Gtech inverter dari Sharp dengan merek Sharp. Untuk pintunya juga bagus ya, gemerlip ketika dia kena cahaya. Kita coba buka dalamnya. Jadi seperti ini bentuk dalamnya, lebar sekali. Bawah juga sama, lebar ya, gede. Jadi untuk kulkas ini keluhannya itu tidak dingin. Jadi sudah kita tes, jadi memang nggak dingin. Jadi bukan nggak dingin sama sekali ya, dia bisa dingin, cuman dinginnya itu nggak bisa maksimal. Jadi ketika kita coba bikin es, jadi kita masukkan air di situ, tidak bisa jadi es batu. Jadi cuman hawa dingin aja yang keluar, jadi nggak bisa dingin maksimal. Untuk kasus yang seperti ini, kalau untuk kulkas inverter itu biasanya ya ada 2 kemungkinan ya. Jadi antara buntu freonnya atau bocor, freonnya bocor. Jadi untuk nanti ngelihat apakah dia bocor atau buntu, itu ya pasti kita nanti fokus ke bagian belakang di bagian kompresornya. Jadi untuk memastikan dia itu bocor atau buntu, yang pasti nanti kita fokus ke bagian belakang, kulkasnya ya, di bawah di bagian kompresor. Jadi nanti kita buka segelnya. Ini segelnya. Untuk kulkas ini kebetulan sudah menggunakan R600 ya. Jadi sudah memakai R600. Jadi nanti kita buka pipa pengisiannya di sini. Jadi kalau dia ada freonnya, berarti bisa dipastikan buntu. Kalau freonnya kosong, nggak ada, berarti bisa dipastikan ada kebocoran. Oke, seperti apa video perbaikannya? Simak aja terus videonya sampai selesai. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini sebelumnya kita lepas dulu pembuangan airnya. Ini ya, jadi seperti ini. Kemudian cover dari modul inverternya juga kita buka untuk melihat seperti apa dalam dari bentuk dari modul inverternya. Oke, jadi ini untuk tipenya SJIG 961 ya. Jadi seperti ini bentuk dari modul inverter. Jadi ini ada kabel 3 ini kabel yang menuju kompresor. Jadi nanti kita ukur juga ampernya. Ini kompresornya. Di sini pipa pres, ini pipa pengisian. Nah, ini ada pipa kondensor yang dibentuk seperti ini ya. Ini fungsinya untuk penguapan, jadi supaya airnya itu bisa menguap air pembuangannya, jadi nggak perlu dibuang-buang. Oke, jadi ini kita tes dulu, kita lihat ampernya. Kita tes. Kita tancapkan dulu kabel powernya, kemudian kita lihat. Jadi ini untuk kompresor bisa langsung bekerja ya. Ini kebetulan kita pakai tang amper yang analog, jadi mungkin agak susah ya bacanya. Jadi untuk inverter itu untuk ampernya biasanya nggak langsung naik ya, jadi bertahap naiknya. Itu dia nggak langsung
maksimal. Jadi untuk start kompresor itu dia nggak langsung maksimal startnya, jadi dia pertama pelan dulu, kompresornya kerjanya pelan dulu, baru dia bertahap naik baru nanti maksimal gitu. Jadi untuk ampernya juga dia nggak langsung tinggi gitu. Jadi yang menyebabkan kenapa kulkas inverter itu bisa hemat itu dari situ, karena dari penggunaan dayanya pun dia nggak terlalu startnya itu nggak langsung tinggi, jadi pelan-pelan gitu. Makanya untuk listriknya juga awet, maksudnya hemat gitu. Oke, jadi ini untuk ampernya normal ya. Jadi ini kemungkinan sih ada kebocoran freon, cuma nanti harus kita pastikan dulu freonnya masih ada atau enggak, karena ini ampernya itu dia lama naiknya, jadi agak susah bacanya juga. Jadi ini langsung kita cabut saja. Jadi untuk kompresor kemungkinan sih normal, nggak ampere tinggi. Kalau dia kompresornya bermasalah itu biasanya ampere tinggi. Kita buka segelnya, segel dari pipa pengisian. Oke, dan freonnya sedikit ya. Jadi freonnya sedikit, ini bisa dipastikan ada kebocoran freon. Jadi freonnya habis, yang menyebabkan kulkas ini tidak dingin gitu. Jadi ini untuk freonnya menggunakan R600. Jadi untuk perbaikannya juga hati-hati ya, karena R600 bisa terbakar seperti LPG. Oke, jadi ini kita lepas dulu dryernya. Jadi ini kita lihat dulu fisik dari sambungan-sambungan. Jadi pertama kita lihat dari sambungan kompresornya. Biasanya kalau dia bocor pasti ada oli yang keluar. Jadi di sini aman ya, nggak ada oli. Kemudian ini juga pipa hisapnya sama, di pipa pengisian juga sama, nggak ada oli, aman. Kemudian di sambungan kondensor di sini saya raba, ini nggak ada oli, aman. Di dryer pun sama, aman juga ya. Kemudian di sambungan pipa kondensor satunya aman juga ya, di sini aman. Kemudian ini untuk jadi ini untuk pipa yang dicelup ke ini pembuangan untuk penguapan air, ini terasa di sini licin ya, jadi kayak ada oli. Nah itu bisa dipastikan kemungkinan bocornya itu di sini ya teman-teman. Jadi di pipa ininya pipa celup ini. Jadi nanti ini pipa celup ini nanti kita nggak pakai ya, jadi kita potong saja. Jadi nggak masalah dipotong, karena pembuangannya ini dia di atasnya kompresor langsung, di atasnya kompresor. Jadi nanti dia airnya itu bisa menguap sendiri karena panas dari kompresor ini. Jadi lebih amannya ini kita potong, nanti barangkali nanti kedepannya ada kebocoran lagi. Jadi ini kita potong, kemudian kita langsungkan ya, kita sambung menggunakan pipa. Dan juga nanti untuk ini sambungan-sambungan semuanya nanti kita las semuanya, jadi untuk memastikan supaya nggak ada kebocoran lain, nanti baru kita vakum dan kita isi freon yang baru. Kalau untuk bodi dan evap sih kita rasa nggak ada kebocoran ya, karena ini kulkasnya juga belum lama, jadi saya rasa nggak ada kebocoran. Jadi cuman di sini saja, di sini terasa licin. Oke, langsung kita eksekusi ya. Jadi pertama kita potong dulu dryernya di ini pipa di kepala dryernya. Kita buka juga kosong, nggak ada freon. Jadi kalau buntu filter biasanya ketika kita lepas di sini di pipa. Jadi ini dari pabrikan ya. Jadi dari pabrikan itu biasanya
dia vakum dan pengisian freonnya itu, maksudnya pemvakumannya itu dia menggunakan dua sisi. Jadi dari sini, dari kepala dryer dan pipa isi. Jadi dua sisi dari pabrikan biasanya vakumnya seperti itu. Nah, jadi kalau dia buntu biasanya freon itu menumpuk di sini di dryernya. Jadi untuk memastikan juga pipa ini harus kita buka gitu. Barangkali masih ada freon, karena kalau nanti nggak dibuka langsung dilas, langsung dilepas, itu nanti kalau takutnya ada freonnya nanti bisa meledak. Jadi ini kita buka seperti ini supaya aman, nanti baru kita lepas dryer. Dan untuk dryer nanti kita ganti dengan dryer yang baru ya pastinya. Pasti kita ganti dengan dryer yang baru. Oke, jadi ini pertama kita potong dulu kondensor celupnya. Jadi kita potong dulu, nanti baru kita sambung. Ini kita potong dan kita sambung menggunakan pipa. Jadi kita langsungin ya, kita nggak pakai ini kondensor celup. Oke, sudah kita potong kondensor celupnya, kemudian kita pasang pipa seperti ini dan nanti baru kita las. Jadi kita langsungkan seperti ini ya teman-teman. Dan nanti karena tadi kan bocornya di sini ya, di pipa celupnya, nanti kita harus pastikan juga di kondensernya itu sudah kemasukan air atau enggak gitu. Soalnya kalau bocor di sini di pipa celup itu biasanya yang sering terjadi itu airnya ikut air dari sisa ini, dari sisa pembuangan ini biasanya tersedot oleh kompresor dan masuk ke pipa-pipa gitu. Nanti kita pastikan juga kira-kira airnya itu sudah masuk atau belum. Jadi nanti kita press di sini ya, di pipa kondensernya, di jalur yang menuju dryer ini nanti kita press menggunakan kompresor ini, kira-kira ada air atau enggak. Oke, ini kita las dulu ya sebelumnya. Kemudian pipa sambungan kondensor juga kita las. Jadi ini untuk kondensor yang menuju ke bodi ya. Ini kebetulan untuk pipanya menggunakan besi, jadi antara sambungan dari pipa tembaga dan pipa besi. Jadi ini untuk pengelasannya harus kita bantu menggunakan boraks ya. Jadi menggunakan boraks itu kalau di ibaratkan itu semacam kayak fluk ya. Jadi fungsinya untuk penyambungan antara pipa besi dan tembaga. Jadi kebetulan kita pakai yang cair, cuman ini agak sedikit mengeras ya karena kebuka. Kemudian pipa dryer, maksudnya filter dryer ini kita lepas juga. Kita lepas, nanti dryernya juga kita ganti dengan dryer yang baru ya pastinya. Ini sebelumnya kita lepas dryernya dan pipa filternya kita potong. Jadi ini sudah kita lepas
dryernya, kemudian kita langsung potong aja ya untuk ujung kampiler. Jadi kan seperti yang tadi saya bilang, untuk memastikan ada air yang masuk atau tidak. Jadi karena tadi kan yang bocor itu pipa celupnya. Jadi yang sering terjadi seperti yang tadi saya bilang, itu biasanya airnya itu kesedot sama kompresor. Jadi untuk memastikan ada air yang masuk atau tidak, itu kita press. Jadi ini kan pipa terakhir ya, pipa terakhir dari kondensor. Ini kita press menggunakan kompresor, jadi dengan menyalakan kompresornya. Oke, jadi ini langsung kita tes, kita tancapkan kabel powernya untuk menyalakan kompresornya. Dan kompresor sudah bekerja ya, sudah bekerja. Di sini langsung kita press menggunakan tangan seperti ini, kita tekan-tekan, kita tutup, kemudian kita lepas. Jadi kalau sudah terasa berat baru kita lepas. Biasanya kalau sudah ada air, langsung keluar air ya, langsung keluar airnya. Nah di sini bisa dilihat nggak ada air, jadi bersih. Kita coba lagi, kita tutup beberapa saat, kemudian kalau sudah terasa berat baru kita lepas. Untuk memastikan ada air atau enggak yang masuk ke kondensor. Nah jadi bisa dilihat bersih ya. Biasanya kalau dia sudah kemasukan air, itu ketika dipres seperti ini, itu sudah ada banyak air yang masuk. Airnya biasanya warnanya coklat, tercampur dengan oli juga. Nah itu kalau semisal nggak di blasing, itu nanti pasti kalau kita isi dengan freon pasti nanti buntu, karena tercampur dengan air, dan vakum pun dia tidak bisa menyedot air gitu. Jadi harus kita bersihkan dulu kalau semisal masih ada air yang masuk gitu. Kalau barangkali teman-teman ada kasus seperti ini, pastikan dulu ada air yang masuk atau enggak. Kalau semisal ada air, itu kalau bisa oli dari kompresor itu dibuang, kemudian diganti dengan oli yang baru, dan kondensornya pun kalau bisa di flushing sampai airnya benar-benar hilang dan benar-benar bersih di kondensornya. Oke, kita cabut ya. Dan untuk kasus yang parahnya itu biasanya sampai rusak ya kompresornya karena sudah kemasukan air. Kemudian kita langsung ganti dengan dryer yang baru. Kita sudah siapkan dryernya. Seperti biasa kita pakai dryer yang ada isinya ya, jadi yang berisi dalamnya, karena di pasaran itu terdapat dua jenis dryer, yang kosongan dan juga yang ada isinya. Kali ini kan bisa kedengeran ya, ada isinya. Ini isinya itu semacam kayak silika, jadi kayak butiran-butiran silika. Jadi ini kita pasang dryernya, kita potong dulu pipa kapilernya untuk pemotongan seperti biasa di video-video sebelumnya. Jadi yang rapi, jangan sampai lubangnya itu ketutup. Kita masukkan ke ujung dryer, kurang lebihnya sekitar 1 cm seperti ini. Jadi jangan terlalu masuk atau kurang masuk ya, nanti bisa buntu. Kemudian langsung kita pasang seperti ini. Oke. Kemudian di sini kan terdapat dua lubang ya. Ini kita pasang juga seperti ini ya. Kita tutup. Cuman untuk vakumannya nanti kita pakai vakum satu sisi saja ya, karena kebetulan kita mesin vakumnya lumayan besar, jadi satu sisi pun sudah cukup. Dan barangkali teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa sih itu vakum, pemvakuman dua sisi. Itu nanti teman-teman bisa cek video kita sebelumnya, kita sudah pernah upload. Untuk linknya nanti kita sediakan di kolom deskripsi ya. Alas ini
Oke, kemudian di pipa kapilernya kita las. Untuk pengelasan pipa kapiler itu kalau bisa hati-hati, jangan terlalu panas, karena pipa kapiler itu karena kalau semisal kepanasan itu dia bisa leleh. Jadi harus cepat ya ngelasnya, dengan lama-lama. Oke, kemudian untuk sambungan semua sambungannya ini kita las ulang ya teman-teman. Jadi untuk memastikan juga supaya nanti nggak ada kebocoran lain, ini kita las ulang semuanya. Jadi untuk sambungannya jangan sampai ada yang terlewat. Ini pengelasan. Untuk pengelasan kemarin kan ada yang komentar ya, katanya kenapa sih nggak dipakein ini apa tameng, maksudnya penutup supaya kompresornya atau bagian-bagian lain nggak gosong. Nah itu sebenarnya ya tergantung dari teman-teman juga ya. Ini kan kita pengennya kan cepat, jadi kalau semisal harus pakai tameng kan agak lama nanti. Jadi untuk kompresor pun kalau semisal dia kena las juga dia nggak bakalan rusak ya, karena tebel mesinnya, jadi nggak masalah. Kena dari apinya las itu juga nggak masalah. Kemudian ini kita pasang pak isinya untuk pengisian freon. Dan untuk pengelasan pun juga kalau sudah terbiasa sih nggak perlu pakai tameng juga, apinya biasanya juga sudah aman ya. Kalau sudah tahu triknya bagaimana supaya apinya itu nggak kemana-mana. Dan lasnya pun kita pakai las yang oksigen, jadi apinya itu lebih bagus gitu. Jadi ini sudah selesai, sudah kita las semuanya. Untuk sambungannya, semua sambungan kita pastikan sudah kita las semua. Kemudian untuk dryer juga sudah kita pasang, kita isi, dan kita lanjut di bagian pemvakuman, di proses pemvakuman. Oke, jadi ini sudah kita siapkan manifoldnya. Untuk manifold kita menggunakan manifold yang 2 sisi. Kita pakai yang 1 sisi saja, yang warna biru, yang low press. Jadi ini untuk selang yang ke kiri ini kita pasang ke pak isi ya. Jadi ini kita balik ya masangnya, jadi nggak masalah sih sebenarnya kebalik-balik pun, yang penting ininya tempatnya sama, maksudnya sesuai. Jadi yang selang kiri kita pasang ke pipa isi, yang tengah kita pasang ke mesin vakum. Oke, kemudian kita tancapkan mesin vakumnya, kita tutup yang ini ya, yang ini ditutup. Kemudian ini kita buka yang pipa keran low press warna biru, kita buka, kemudian baru mesin vakum kita hidupkan. Oke. Dan ini untuk tekanannya dia turun ya, dan nanti akan turun terus di bawah 5. Dan ini untuk pemvakuman nanti kita tunggu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya, karena ini untuk kulkasnya juga lumayan besar. Kulkasnya besar, kapasitas dari freonnya juga pasti besar, jadi kita vakum agak lama, karena ini juga kan memakai R600, jadi harus dipastikan bersih dari udara, karena nanti kalau semisal nggak bersih dari udaranya itu nggak terkuras habis, nanti bisa menyebabkan kebuntuan. Jadi ini kita vakum
sekitar 15-20 menit. Kita tunggu sampai suara dari mesin vakumnya sudah ini apa namanya nggak berisik, itu menandakan bahwa udaranya sudah terkuras. Oke, kita tunggu ya sampai pemvakuman selesai. Oke teman-teman, jadi ini sudah 20 menitan ya, 20 menitan proses pemvakumannya, dan suara dari mesin vakumnya juga sudah pelan, sudah nggak berisik. Jadi untuk pemvakuman sudah selesai. Kemudian pertama kita tutup dulu keran yang warna biru, kita tutup full, kemudian mesin vakum baru kita matikan. Oke, kemudian selang yang ke mesin vakum kita pindah ke freon. Jadi ini untuk freonnya, freon kalengan ya, kita pakai freon ini R600. Jadi ini kan untuk freonnya menggunakan R600, jadi kita pakai R600 kaleng. Pertama kita pasang dulu ini konverternya, nempelnya kita pasang dulu ke ini apa namanya kaleng freonnya. Kemudian kita pasang selangnya, selang manifold. Oke. Jadi ini kan nanti tadi kan kita habis ngelepas ini ya, selang ini tengah. Jadi ini sebelum kita isi ini selangnya, jadi ini kita dorong dulu menggunakan freon supaya udaranya kebuang. Jadi karena tadi habis dilepas, jadi kita buka dulu ya, kita buang menggunakan keran yang bagian kanan, kemudian kita dorong menggunakan freon seperti biasa ya. Kita pasti seperti ini sebelum melakukan pengisian. Nah, ini bentar saja, kemudian kita tutup. Selanjutnya baru langsung kita isikan freonnya. Oke, kita buka, kita isikan freonnya. Jadi ini kita isi dengan kondisi mesin mati itu di 20 PSI ya. Kemudian ini kita tutup, kerannya kita tutup, dan kita langsung nyalakan kulkasnya ya. Kita tancapkan kabel powernya, kita nyalakan dan kita lihat ampernya juga. Dan kompresor sudah bekerja, dan untuk tekanan dari manifoldnya mulai turun ya. Jadi nanti kita patokan itu kita paskan di 0 PSI ya teman-teman. Jadi untuk R600 nanti kita pakai tekanan 0 PSI. Jadi biasanya kan kita kalau R134 kan untuk kulkas 2 pintu ataupun 1 pintu itu kan kita patokannya 10 PSI. Jadi sedangkan untuk R600 itu beda, kita pakai 0 PSI karena untuk R600 itu dia sifatnya lebih dingin ya. Jadi ini kurang, bisa kita isi. Jadi kalau untuk pengisian R600 kaleng itu biasanya harus sedikit lebih sabar ya, karena di kalengnya ini biasanya dia dingin, membeku, akhirnya freonnya kadang nggak bisa ngisi tertransfer. Jadi kita harus tunggu dulu supaya kalengnya sudah nggak dingin baru kita isikan lagi. Kalau lebih bagusnya sih dicelup ke air, kalau pengen lebih cepat ininya dicelup ke air supaya nggak dingin kalengnya. Nah ini nanti kita isi dengan tekanan 0 PSI.
untuk R600 di kulkas 2 pintu ini ya teman-teman. Jadi kita patokannya di tekanan manifold. Kita jarang pakai patokan di ampere meter ya. Kita jarang pakai karena lebih akurat di tekanan ya. Karena kita kalau semisal patokannya itu di ampere dari ini deskripsi labelnya ini itu biasanya kadang nggak sesuai, jadi kadang kelebihan freonnya. Jadi kita lebih menggunakan patokan manifold tekanan untuk pengisian freon. Oke, jadi ini kita isikan lagi. Kalau semisal kurang, kita tambahkan freonnya sampai dia benar-benar stabil di angka 0 PSI. Oke, jadi ini masih kurang, kita isikan terus, kita sembari cek ya. Jadi ini untuk pipa press sudah hangat, kalau cuman untuk dryernya belum ya, jadi belum. Jadi ini untuk pipa pressnya sudah hangat, jadi ini belum rata karena freonnya juga masih kurang. Nanti kita isikan terus sampai dia stabil di angka 0 PSI. Jadi ini harus lebih sedikit sabar ya untuk pengisian R600 karena kalengnya ini gampang ngembun. Bisa dilihat ini mulai ngembun, mulai dingin. Nah kalau semisal sudah dingin seperti ini, itu agak lama freonnya itu keluar. Jadi lebih cepatnya sih sebenarnya dicelup pakai air ya. Ininya dicelup pakai air. Kita cari dulu airnya, kita celup saja ke air supaya lebih cepat. Oke, ini kita siapkan airnya supaya pengisiannya lebih cepat. Nah kita celup air seperti ini ya, supaya kalengnya itu enggak dingin. Jadi kalau kalengnya itu dingin, freonnya itu agak susah keluarnya, jadi keluarnya kecil. Jadi supaya lebih cepat kita celup air seperti ini supaya kalengnya itu enggak beku. Oke, bisa dilihat lebih cepat ya, bisa kedengeran kalau isinya itu bisa lebih cepat. Jadi ini kita isikan terus sampai dia benar stabil di angka 0 PSI. Oke, kita tunggu dulu ya sampai benar stabil. Oke, jadi ini sudah kita tunggu sekitar 15 menitan dan ini untuk tekanannya sudah stabil di 0 PSI ya. Sudah stabil di 0 PSI. Dan ini untuk pipa press sudah hangat. Untuk dryer pun sama hangat. Kemudian bodi kanan ataupun bodi kiri sudah hangat ya. Dan ini sudah stabil tekanannya. Jadi ini sudah siap kita segel ya. Jadi ini sudah selesai untuk proses pengisian freonnya. Ini kita rapikan dulu pipanya seperti ini. Kemudian baru kita segel seperti biasa ya. Kita untuk penyegelan itu kita segel permanen. Kita segel permanen supaya lebih awet ya. Jadi nanti kita jepit menggunakan tang press, kemudian baru kita las. Jadi untuk pengelasan penyegelan ini harus hati-hati ya. Jadi pastikan nggak ada segelnya itu bagus supaya nggak bocor. Karena kalau nanti ada freon dan kena api, karena sifat dari R600 ini dia mudah terbakar. Jadi harus hati-hati untuk pengerjaan R600. Kita segel dulu.
kita jepit ya menggunakan tang segel seperti ini. Kita pastikan dulu bagus, nggak ada api yang keluar. Oke, kemudian ini baru kita alas seperti ini. Nah, kalau pressnya itu bagus, segel pressnya bagus, itu pasti nggak ada freon yang keluar. Oke, jadi ini sudah selesai ya, sudah selesai kita isi freon. Jadi ini tinggal kita rapikan saja. Jadi ini tinggal kita tes ya, tinggal kita tes seperti kira-kira seperti apa besok hasilnya. Jadi ini sudah kita masukkan air juga di sini, botol air. Nanti kita lihat hasilnya besok, kira-kira bisa jadi atau tidak. Oke, jadi seperti itu ya video perbaikan kulkas kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.